Apaan sih, Lala masih ngantuk? Tolong temukan pembunuh saya. Tolong. Dibangun, Lah. Ya ampun, kamu kenapa sih tidur kok teriak-teriak? Tante, tadi ada nenek-nenek yang minta pembunuhnya itu ditemukan. Tapi Lala nggak begitu lihat jelas sih, Tan. Tapi Tante tadi lihat kan pintu rumah kebuka? Enggak. Orang tante baru aja bangun. Itu pun gara-gara tante dengar kamu teriak-teriak. Jadi tadi cuma mimpi doang. Padahal nenek-nenek tadi tuh datang minta tolong Lala. Udah Lala, anggap aja ini bunga tidur kamu. Kamu kan sering banget tuh ngelihat hal-hal yang serem. Mendingan sekarang kamu doain aja ibu itu. Mudah-mudahan ibu itu nggak terjadi sesuatu sama dia ya. Ya Tante, semoga Ya udah. nenek itu nggak kenapa-napa. Kamu istirahat ya. Mau tidur lagi. Berdoa. Ya Tante, makasih. Alhamdulillah, persiapan kalian menikah sudah beres. Iya, urusan catering juga semuanya sudah beres dan penghulu pun sudah disiapkan. Untuk perias pengantin juga udah siap, Mas. Ada Mbak Mayang sama asistennya Lala. Kalau Mayang sudah tidak diragukan, riasannya bagus. Kamu juga asistennya harus ngerias lebih cantik. Astagfirullahaladzim. Ibu ini kan yang semalam datang ke mimpi aku. Kamu kenapa? Gak apa-apa sih Tante, cuman kalian hati-hati aja di rumah ini ya. Lala takut di rumah ini ada apa-apa. Ya pokoknya hati-hati aja ya. Tenang aja, Lala. Insya Allah pernikahan aku sama Mas Faris akan berjalan dengan lancar. Amin. Amin. Semoga ibu ini nggak kenapa-napa. Amin. Ayo udah kalau gitu kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk Bu, masuk. Punya utang, duit gak ada. Mesti bantuin kawinannya Wina lagi. Ribet banget hidup gua, kenapa ya? Sheila, Bella. Rosa, Emak. Maaf ya Sheila buru-buru. Tunggu. Rosa mau nanya kapan mau bayar sisa kreditnya yang 3 juta? Entar dibayar tuh artinya nanti akan dibayar. 3 juta doang ribet banget, kenapa sih? Lah, 3 juta itu duit banyak, Sel. Buset deh, main ngomong 3 juta doang. Bayar kali. Ini satu lagi, Mama ikut campur aja. Udah keribut pasti aja ribet. Lah, lu bayar kagak, lu bikin sewot gua aja, gua patok lu. Kenapa Mama yang sewot? Kan lagian juga Sela ngutangnya bukan sama Mama, sama Rosa. Aduh, udah jangan ribut. Yang penting Mbak Sheila beneran mau bayar kan? Entar dibayar. Paham gak sih? Ya Allah, songong banget tuh orang ya, buset deh. Ditagih nyolotan dia. Tante. Sheila. Mas, kenalin. Ini sepupu aku namanya Sheila. Halo. Halo. Cantik kan?
Nanti dia akan jadi pengiring di acara pernikahan kita. Ah, Mbak Wina cantik kan dia yang mau jadi pengantin gemes. Pokoknya kamu sebagai sepupu aku tersayang, kamu harus bantu acara pernikahan aku, ya? Pasti. dan kamu gak usah khawatir, kita sudah siapkan baju pengiring pengantin yang paling bagus buat kamu. Nah karena itu sih makanya aku kesini. Jadi aku tuh udah lihat baju pengiring pengantinnya. Jelek. Kamu 30 juta ya untuk uang seragamnya? Banyak amat. Kamu minta tambahnya. Emang kamu mau tampil kayak apa sih? Apaan sih Tante? Namanya mau jadi pengiring pengantin itu harus cantik. Iya kan Mbak Wina? Iya kan? Mas Faris bisa kan? 20 juta. Bukannya nggak bisa, tapi perlu dipikirin juga kalau aku tuh udah keluar banyak biaya untuk pernikahan ini, termasuk untuk seragam semua keluarga dan juga untuk pengiring pengantin. Jadi kalau emang kamu pengen membuat atau mengubah bajunya silahkan aja, tapi paling dana yang bisa aku berikan tuh 7 juta. 7 juta? Dikit amat. Di sini aku mau ngomong apa nih? Aduh Sheila, ada apaan sih? Masa ngomong aja harus di dalam kamar? Mbak Wina dengerin aku baik-baik ya. Mbak Wina itu cantik, perfect. Jadi harusnya minta pesta pernikahan tuh yang megah, yang besar gitu loh. Sayang banget sih calon suaminya pelit. Maksud kamu pelit gimana ya? Kamu tahu nggak? Mas Faris itu udah mengeluarkan banyak biaya untuk pernikahan aku sama dia. Ya pelit lah, masa minta 20 juta aja dia nggak mau kasih. 20 juta itu aku mau pakai untuk beli seragam loh, bukan buat aku personal gitu loh, ya kan? Tapi dia nggak mau kasih, tapi sayangnya itulah, Mbak Wina mau nikah sama karyawan biasa. Kok menurut aku nih mending batalin, cari laki-laki lebih kaya yang bisa bikin pesta di hotel mewah. Masuk akal kan? Mbak Wina pikir lagi coba. Ya kan? Kamu itu aneh ya, Sheila. Kamu memang ponakan saya. Kamu gak berhak ikut campur urusan Wina. Mau nikah sama siapa? Bu, udah. Ibu nggak usah khawatir ya. Wina tetap mau menikah sama Mas Faris. Walaupun Mas Faris itu cuma pegawai kantor biasa. Dia kan orang yang baik. Ya. Tapi bisa dong 20 jutanya. Kamu dengar? Kamu masih minta uang 20 juta? Kalau gitu kamu nggak jadi ikut pengiringan pengantin. Tante jangan kayak gitu dong. Ya udah. Kalau kayak gini ceritanya ya udah. Sheila coba mengerti keadaannya Mas Faris yang karyawan biasa tadi ya, kembali lagi ke karyawan biasa. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nggak jadi minta 20 juta. Dasar resek semua orang di rumah ini. Hah? Apa sih lu? Hah? Oh gitu? Itu tuh, si Sheila utang sama gua belum bayar-bayar bang, 3 bulan bang. Gimana gua gak kesel? Ya udah tagih sama orangnya. Sana gue gagal lagi. Nah, betul lagi diomongin. Tuh orangnya ada. Oh iya, Sheila, jangan kabur lo. Bayar nggak utang-utang lo, hah? Iya entar, kan gue udah bilang entar gue bayar. Gawat ini, susulnya Bang. Ayo. Gue bosen tau nggak nagih-nagih lo mulu. Bayar nggak? Mana duit? Nggak. Bayar nggak? Bayar? Apaan sih tas mahal? Apa nih? Bayar. Udah. Jangan berantem. Udah. Stop. Gimana dong Iqbal? Dia belum bayar utang aku. Aku butuh uang. Bayar nggak? Kabain udah. Bayar nggak lu? Bayar. Aduh, rasain lo. Sheila, jangan kabur lu. Ya, Bang, kalau gitu saya susulin dulu ya. Bang, hati-hati. Takutnya berantem lagi. Iya, repot.
Ntar bisa diatur kok ya. Sheila, kenapa kamu kok panik banget gitu? Hah? Aku lagi ada masalah, Rob. Masalah apa? Aku... Sheila, jangan kabur loh. Hah? Bayar lu utangnya. Ada apaan sini? Ada apaan? Bayar utangku 1 juta. Demen banget lu ya. Kagak bayar utang lu. Kabur-kaburan mulu lu dari tadi. 1 juta? Wah, beneran nih dibayar nih. Nah gitu dong dari tadi dong, dari kemarin nih. Gue jadi gak ngobrol-ngobrol lu. Coba hitung ya. Pas 1 juta. Makasih ya, Robi ya. Udah beres ya? Lagi kamu ngapain sih, Robi? Berteman sama si Sheila. Ih, tukang utang gitu. Ih, untung nih di si Robi nih, dibayarin nih utang-utangnya lu. Hah? Ngapain lu? Lu yang utang, lu yang nyolot. Kabain udah. Yang penting kan sekarang utang Kak Boyin udah dibayar. Jadi masalah udah clear, ya? Iya. Emang gua kucing. Ya, mari Mas, Mbak. Sel, kita udah lama ketemu loh. Ngobrol-ngobrol lah, yuk. Zak, aku mau pesen kopi lagi 1 buat... Abis! Pesen lagi. Kopi abis. Seharian. Hah? Duduk di sini cuma buat ngopi doang. Enak banget ente. Hah? Wow. Emang udah aneh tahu ya. Ente akal-akalan aja cuma mau deket sama anak aneh. Sana begini. Udah sana. Lakian nih. Waktunya asar atau enggak? Waktu asar. Ya? Laki-laki itu sholatnya di musola, di masjid. Paham ente? Ya? Iya. Paham Pak Haji. Iya, sebentar lagi Pak Haji. Sebentar. Oh, sebentar ya. Hidup ente bakal lama, Astagfirullahaladzim. Ente pernah sholat nggak? Sholat. Oh, sholat pernah ya? Sholat, Pak Haji. Sholat pernah. Setiap hari Vero sholat. Oh, sholat tiap hari. Oh, Iya. cakep. Ane mau tanya, ente sholat di depan imam apa di belakang imam? Di belakang, Pak Haji. Oh, di belakang. Cakep. Kapan mau di depan imam? Di depan imam, Vero udah meninggal dong berarti. Oh, gitu ya? Astagfirullahaladzim. Pak Haji doain Vero meninggal apa gimana, Pak Haji? Astagfirullahaladzim. Maghrib berapa rakaat? 3. Asar? 4, Pak Haji. 5. Waktu berapa semuanya? Bentar, Pak Haji. Subuh 2. Zuhur 4. Asar 4. Cepat, jangan lelet. Berapa? Dihitung dulu, Pak Haji. Berapa? Kalau nggak salah 17. 17. Ditambah qobliyah sama ba'diyah berapa? Banyak, Pak Haji. Banyak. Pergi sana. Nggak apa ente. Pergi sana. Pergi sana. Pergi cepat. Ke masjid. Zaza. Nggak perlu izin. Aksari. Assalamualaikum, Pak Haji. Salam. Salam dulu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Be. Babe apaan ente? Udah, Babe jangan marah-marah mulu. Sholat sana biar hatinya tenang. Ya iya. Masa Babe nggak sholat? Astagfirullahaladzim. Hati-hati, Babe. Assalamualaikum. Ngapain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, Babe. Ya Allah, ini kan kunci mobilnya Vero. Gara-gara dia buru-buru nih pasti makanya kelupaan. Kenapa sih? Nggak, aku mau bilang makasih ya kamu udah mau bayar utang aku. Ya, sama-sama. By the way, kamu kerja apa sih? Soalnya setahu aku kamu itu nganggur. Udahlah, nggak usah banyak nanya. Kan yang penting aku udah berhasil ngurusin utang kamu. Udah beres, iya kan? Nggak apa-apa sih, kamu cerita aja sama aku. Kamu tuh sebenarnya kerja apa? Aku janji aku bakal keep rahasianya. Oke, kalau emang kamu bisa jaga rahasia, aku bisa punya banyak duit. Karena aku ngambil dompet orang. Kamu rapi, ganteng begini nyopet. Ya justru harus rapi kan? Supaya orang gak curiga kalau aku ini copet. Kamu juga bisa bekerja kayak aku. Dapatnya banyak banget. Caranya gimana? Kamu dari mana? Ini habis dari musola, tadi habis sholat. Gini deh, kamu sekarang jadi partner aku aja dulu.
ya. Nyopet itu yang penting kita pede dan berani. Oke. Nah, pokoknya Tumben. Jalan kamu lihat. Mana mobilnya? Ya, mobil tadi saya titipin di warungnya Pak Haji Sulaiman. Oh. Pak RT, Fer, Za? Nah, Sasa, ente ngapain kemari? ini tadi kunci kamu ketinggalan di warung. Modus aja ente ah. Lupa Pak Haji. Lupa. Makasih ya, Za. By the way, dompet aku juga udah nggak ada, Za. Apa jangan-jangan tinggal juga di warung babe kamu? Enggak sih, nggak ada. Tadi aku cuma ngeliat kunci mobil doang, nggak ada dompet. Ngomong yang mepet-mepet ente tuh. Mungkin dia kali tuh, malingnya tuh. Hah? Itu kali tuh dia tuh. Bro. Lo ngambil dompet gue ya? Dompet apaan? Sembarangan aja lo kalau ngomong. Ente ngaku aja deh. Biar kata aneh gedek amin orang, ya. Yang deket-deket amin ini nih, ya ente. Pasti ente malingnya. Lo tadi deket-deket sama gue. Lo kan yang ngambil, hah? Mana dompet gue? Udah. Kita nggak boleh zon dulu, nggak boleh buruk-buruk sangka, ya. Tunggu juga dia ngambil. Kalau nggak ada bukti kan nggak bisa nuduh sembarangan. Orang kalau ngaku penjaraan penuh. Ini pejabat kampung nih. Astagfirullahaladzim. Ente. Ya Allah. Kita geledah. Udah tugas ente ke sono. Geledah. Udah aja. Tugas ente. Perlu buka baju nggak sekalian? Hah? Usah. Nah, ini dia. Ini punya siapa nih? Ya dompet gua lah. Buka aja. Buka. Nah, banyak isinya. Kata ini dia. Banyak. Lu lihat gua banyak duit kan? Banyak kan? Hah? Lu kira dengan duit sebanyak ini gua masih butuh ngambil dompet orang? Hah? Jangan sembarangan nuduh orang makanya. Ya kalau nuduh gua lagi ketemu gua, berantem. Gua mantap. Mantap. Aku ya itu macam-macam. Benar-benar. Ngomong lagu-laguan ente. Tadi ada orangnya, hah? Oh, kayak kiong ente dikasih garam, langsung rengket begitu. Fer, kamu yang sabar ya. Kalau emang dompet dan uang itu rezeki kamu, pasti akan balik lagi kok, ya. Makasih ya, Za. Kamu baik banget. Ya anak siapa dulu? Anak aneh. Kamu jago banget sih ngambil dompetnya. Gampang kan nyopet? Aku bisa ajarin kamu kok kamu mau. Untuk pemain baru kayak kamu, kita harus cari tempat yang agak rapi. Tujuannya apa? Ketika kamu berhasil ngambil dompet, kamu bisa ngebaur ke orang-orang tanpa dicurigai siapapun. Oh, sepupu aku Wina bentar lagi nikah. Pasti ramai banget tuh yang datang ke pernikahannya dia. Good idea. Orang kalau udah pesta nikah tuh pasti sibuk makan, ketawa-tawa, ya kan salam-salaman. Mereka gak bakal aware sama dompetnya. Di situ kita bisa panik. Hah? Kamu bikin kaget ibu aja. Lagi ini Bu ngapain malam-malam kayak gini ke dapur, Bu? Ibu coba mau minum teh hangat. Karena ibu pusing menjelang pernikahan kamu besok. Bu, itu kok ada darah, Bu? Ini air teh. Bukan, Bu. Wina lihat sendiri itu darah. Kamu kenapa? Kok air teh dibilang darah? Coba kamu
perhatikan. Iya Bu, gak apa-apa Bu. Yaudah, Ibu istirahat aja ya, udah malam. Bu, Ibu doain ya. Semoga besok pernikahan aku sama Mas Faris bisa berjalan dengan lancar. Amin, insya Allah pernikahan kamu besok lancar. Amin. Makasih Bu. Udah Ibu istirahat, biar Wina beresin tuh. Makasih. Iya. Terima kasih ya, udah ngerias aku. Sama-sama Mbak. Aku jadi kelihatan cantik. Terima kasih Nak Maya. Ibu jadi cantik didandanin sama kamu. Bu, kenapa? Kenapa kita ada di sini, Bu? Ya ampun. Bu aja. Apa namanya? Enggak apa-apa, Bu. Ibu senang didandanin sama Maya sampai bisa cantik. Alhamdulillah, Bu, kalau memang Ibu suka dengan riasan saya. Kalau gitu, saya dan Lala permisi dulu karena kami harus merias yang lain. Nggak apa-apa kalau kalian harus duluan, memang kerjaan kalian di sini kan sudah beres. Makasih ya. Iya, permisi. Yuk. Ayo. Tante, tadi kenapa? Aduh, Lala, serem banget. Tadi tiba-tiba Tante di kuburan. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan aja Bu Aja nggak kenapa-napa ya. Iya. Ayo, kamu ambil. Tante, Mbak Vina, Mas Faris, kenalin ini teman aku, Robi. Halo, Robi. Makasih. Robi. Halo, Robi. Temen atau temen, Sel? Sebenarnya saya memang suka sama Sheila, tapi belum resmi aja. Ya udah, buruan, nyusul. Kayak aku sama Mas Faris, ya kan Mas? Pak Penghulu sudah bisa dimulai akad nikahnya. Baik Bu, baiklah, berhubung semuanya sudah siap, mari kita mulai ijab kabulnya. Jabat tangan saya dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Faris bin Hasan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Wina Resvita binti Kamran dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas seberat 30 gram dibayar tunai.
saya terima nikah dan kawinnya Wina Resvita binti Kamran dengan mas kawin 30 gram tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jamaah bainakum fi khair. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Silahkan dipakai cincinnya sebagai tanda kasih dan sayang. Wah, kamu lihat Sel, tamunya banyak banget. Dan mereka semua kelihatan bahagia. Gampang lah angkat ngambilin barang mereka. Tapi aku takut ketahuan. Gak usah takut lah. Kan ntar aku yang megang barangnya semua. Orang-orang sini pokoknya gak ada yang curiga sama kamu. Kamu gak megang apa-apaan. Rosa, Iqbal, silakan cicipin hidangannya. Enak-enak loh. Iya Mbak, makasih. Terima kasih Mas, Mbak. Iya. Sel, kita moving keluar aja. Di luar pasti kita bisa dapat lebih banyak. Mas, mari. Kita ke depan dulu. Iya, Mbak Mas. Silakan. Berhubung acaranya sudah selesai, saya mohon pamit. Terima kasih ya. Mari Bu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Rumi, aku mau... Wah, Mbak. Mbak, kok tas aku kebuka ya? Mbak, dompet aku nggak ada. Masa? Seriusan, Bang? Masa di acara pernikahan kita ada maling, Mas? Saya juga bingung dengan kejadian ini. Kan jadi gak enak sama tamu-tamu kita. Kok bisa hilang sih? Seingat aku tadi tuh aku bawa ke sini, sumpah. Kamu yakin? Iya beneran. Gue gimana dong? Itu penting banget. Masa ada tamu yang maling sih? Silahkan, Mas. Silakan Bu. Ya. Bu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, selamat ya. Selamat. Selamat. Waduh, ramai sekali. Luar biasa. Tempat makan di mana ya? Kita tuh salaman dulu sama mempelai, baru makan. Tahu-tahu aja makan. Yang ada makan dulu biar kita nggak pucat, jadi salamannya enak, ya kan? Ini masukin dulu. Saya lupa. Kalau udah masukin, baru kita boleh masuk, ya kan? Tuh, isi sini nih, amplop. Apa sih? Kelakuan. Nih, gue tahu ujung-ujungnya nih. Ujung-ujungnya. Nggak usah bercanda, Us. Hah? Ini serius nih, hah? Gue udah nebak. Ntar yang ada gue yang nalangin, ya kan? Udah gue yang talangin. Kenapa? Aku tuh bawa tadi. Masa ketinggalan sih? Dompet gue mana? Ngapain? Mana ya?
Dompet gua? Emangnya saya ngambil dompet kamu? Dompet gua nggak ada. Gimana saya tahu? Ya tadi ada. Alah, kapan mau bawa dompet? Kalau saya iya. Lo beneran marketnya? Lah handphone ada, handphone mah tuh. Lah ininya. What is name? Saya pikir kamu ngambil punya saya tadi. Gua lah. Tadi aku nggak lupa kok, aku bawa kok. Udah yang amplop dulu saya amplopin tadi uangnya. Handphone saya hilang. Ada yang malingin handphone saya. Ibu tadi taruh mana? Ada di sini. Ya ampun, dia tadi. Kita cek dalam yuk. Yuk, yuk. Itu dalam juga. Aneh. Gimana marketnya? Masa di tempat kondangan gini ada copet? Mau ngapain tuh orang? Kamu riskan kenapa gua ngambil handphone? Untuk sempat aku matiin HP-nya. Ya udah kejadian mau gimana lagi? Tapi aku bener-bener udah nggak berani lagi, Mas. Ngambil barang Mas. Iyalah, udah banyak juga dapatnya. Nih, hah? Ya ampun, banyak banget. Aku berbakat jadi copet. Luar biasa. Senang aku. Aduh ya ampun. Banyak ya dapatnya? Banget. Saya sudah tahu perbuatan jahat kalian. Saya akan laporin kalian ke polisi. Tante. Tante jangan laporin salah ke polisi dong, Tante. Kasihanin Sela. Saya harus laporin kalian ke polisi. Karena kalian maling, jahat. Iya, tapi jangan laporin Sela ke polisi ya, Tante. Sela balikin barang-barang tamu semuanya. Robin apa sih udah nggak ada Robin mati. Udah, kamu tenang. Biar aku cari akal. Tapi kamu mau ngapain? Kamu tenang aja. Sekarang kita bikin seolah Ibu Ajeng ini dibunuh sama orang yang mau malingin perhiasannya dia. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam, kita pura-pura seolah kita bisa lihat malingnya. Kamu paham kan? Paham. Tenang. Nah, aku tenang. Ayo. Maling. Maling? Di mana? Tadi saya sempat mergokin malingnya lari ke belakang dan di sana ada Bu Ajeng. Ibu? Ayo kita lihat. Para saya kita periksa. Iya. Cepat. Ya ampun. Tante. Bu. Ibu. Ibu. Mas, Ibu sudah nggak ada, Mas. Ibu. Jahat banget maling itu. Tega banget sih malingnya sampai tante harus meninggal. Maling ini benar-benar jahat. Kita harus cari dia sampai ketemu walaupun dia berhasil kabur. Bos, ini ada yang nggak beres. Kalau memang tadi malingnya sempat ngambil dompet tamu, berarti maling itu ada di sekitar kita.
Iya ya Bang. Aku juga ngerasa soalnya kan tamunya di depan semua dan yang di belakang tuh cuma orang dalam. Aneh banget ya sih? Ya. Dan lagi, orang ini berarti dia punya akses keluar masuk dengan mudahnya di rumah. Karena dia dengan mudah leluasa bisa di tempat ini. Mas maaf, menurut saya ini malingnya orang dalam. Iya, Pak. Bisa jadi. Lebih baik aku segera laporin ini ke polisi. Biar penjahatnya segera tertangkap. Ibu, begitu cepat kau tinggalkan aku, Bu. Aku turut sedih ya, Mbak. Tante Ajeng itu kan orangnya baik banget. Mbak Wina sabar ya. Mbak Wina yang sabar ya. Pokoknya maling itu akan segera kita tangkap. Siapa yang lempar ranting? Lu ya? Hah? Siapa yang lempar lu? Nggak ada. Halu kayak lu. Lu ngaku aja lu macem-macem sama gue ya? Astagfirullahaladzim. Jangan asal nuduh. Jangan sampai lu gua tenggelamin lu dalam tanah sini mau. Udah. Nggak usah pakai ribut di pemakamannya. Nggak boleh. Lebih baik sekarang kita doakan agar almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Bos. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa dan kesalahan almarhumah. Terimalah amal ibadahnya dan tempatkanlah ia di sisimu ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rob, pokoknya aku nggak peduli, tante aku mati. Yang pasti uang aku sekarang banyak. Kamu tau nggak? Hasil kamu maling di pesta pernikahan kemarin tuh banyak banget loh. Kita bagi dua ya? Hah? Sini. Enak aja main bagi dua. Yang kerjanya capek tuh aku. Jadi yang lebih banyak tuh harusnya aku. Kamu jangan banyak-banyak. Nih. Ya udahlah, oke nggak apa-apa pertama kali. Tapi next kita bagi dua ya. Ingat loh, aku sampai ngebunuh tante kamu. Resikonya gede banget buat aku. Apaan sih? Kamu ngapain sih, sakit tau nggak? Kamu yang ngapain? Udah, aku pergi deh. Jadi gini, Teh, gue kepikiran sama acara si Wina kemarin tuh, ya. Kok bisa-bisanya sih ada copet di acara pernikahan? What is name ceritanya tuh? Saya juga bingung. Itu masalah yang nenek itu dibunuh loh kok teganya. Jangan diomongin. Jangan diomongin. Ntar datang gimana? Ya itu maksudnya Bu Ajeng itu loh dibunuh. Udah nenek-nenek loh Bos, masih tega-teganya dibunuh Bos. Ya kan? Diajak ngomong itu mau jawab. Ini giliran lu udah, Teh, gue males. Entahlah, tiba-tiba hatiku terenyuh. Nah, ya kan ketemu mantan. Itu, nggak berasa. Turun di mana?
Dipegangin. Lu nengok dong, itu dong, Bu Ajeng. Kan gua udah bilang jangan disebutin. Lu sebut-sebutin, tadi nongol kan. Bukan pembunuh saya. Terus. Assalamualaikum. Aduh, seumur-umur aku mau cabur tarik ke sana, Gun. Udah ya, Bu. Ampun ya, Bu. Ya, aku mau pergi ya, Bu, ya. Nanti saya cariin, ya. Itu ya, pembunuh Ibu ya. Ya, tapi lepasin dulu, Bu, ya. Oke? Oke? Aduh! Bal, semalam saya itu didatangin arwahnya Nenek Ajeng. Terus dia minta saya itu bantu nyariin siapa pembunuhnya. Itu. Serem banget. Astagfirullahaladzim. Seriusan diminta cari pembunuhnya? Berarti selama ini arwahnya Bu Ajeng belum tenang dong sebelum pembunuhnya ditemukan. Iya ya. Dan sampai sekarang Mbak Wina sama suaminya belum dapat kabar dari polisi lagi, Pak RT. Dan malingnya juga belum ketangkap. Karena terlalu banyak sidik jari di TKP. Yaudah, kalau gitu Lala juga bakal bantu nangkep pembunuhnya Nek Ajeng. Karena dia juga yang udah datang ke mimpi Lala. Lala bakal cari tahu dan bantu nyelesain masalah ini. Ah, gitu dong. Saya tuh ikut bersemangat loh. Kalau melihat kalian semua tuh bersemangat dalam mengatasi kasus atau masalah yang ada di kampung ini. Saya selaku RT sangat-sangat berterima kasih. Paling tidak kan sudah meringankan beban saya. Iya Pak RT, sama-sama. Kita cuma bisa berusaha. Semoga pelaku bisa segera ketangkap. Mbak yang sabar ya. Aku turut sedih. Karena maling yang udah bunuh Tante Ajeng belum ketemu. Udah sayang, kamu bantu doa ya. Doain ya. Semoga penjahat itu cepat ketangkap. Pasti. Pasti aku doain. Kehilangan Tante Ajeng sama aja kayak kehilangan mamaku sendiri. Aku kan sayang sama beliau. Handphone kamu baru ya? Iya. Anting kamu juga baru? Iya. Duit kamu banyak banget sih. Robi yang beliin. Soalnya kan Robi itu udah jadi pengusaha di perusahaan besar gitu loh, Mbak. Jadi apa aja aku dibeliin. Udah, kalau gitu kamu berarti beruntung dong. Ntar ada telepon. Sayang. Iya, aku lagi di rumah Mbak Wina nih lagi ngobrol. Kasihan kan ibunya baru dibunuh. Iya. Iya, sebentar lagi. Udah sayang. Mbak, aku jalan dulu ya, soalnya Robi ngajakin aku ketemu. Iya udah, hati-hati ya, Sal. Kok lucu ya? Pinjam ya? Jangan, ini baju aku masih baru nih. Habis dibeliin Mas Faris, aku aja belum sempet pakai. Pinjem? Kok kayak gitu sih sama sepupunya sendiri? Gak boleh pelit. Tapi jangan yang ini. Udah Mbak Wina. Sela. Aku beli jam tangan 15 juta. Jaket baru. Sepatu baru juga. Kamu parah loh, boros banget. Kamu ini apa? Hah? Tuh, ini apa? Iya, aku tahu ini baru semua. Tapi kamu tahu nggak? Aku sampai harus pinjam bajunya Wina karena uang aku habis. Nah, itu sama. Uangku juga habis. Kalau kata orang, kalau nyari uangnya gampang, ngabisin juga gampang. Gimana ya? Kita kan cari duitnya gampang. Cari wangsa yuk. Kali ini kita cari orang yang duitnya banyak terus kita rampok.
Mana ya? Di mana ya? Mbak Rati sibuk banget di yayasan. Aku jadi harus store uang sendirian. Sel. Udahlah nggak apa-apa. Ibu kayaknya duitnya banyak. Tahan dulu. Itu Maya yang aku kenal. Itu dikira Rati, jangan yang itu bahaya. Kenapa emangnya? Kan aku bawain kamu ini. Jadi. Gak bakal ada yang ngenalin kamu, percaya deh. Come on. Kamu yakin ini nggak apa-apa? Yakin. Let's go. Ya, kamu sana, tanpa pertasnya ke aku. Coba. Siapa kalian? Mau apa sih? Kenapa tuh orang? Ya Allah! Tolong! Ya Allah, Jamret! Tolong! Kok kayaknya aku kenal ya? Astagfirullah. Itu kan baju aku yang dipinjam Sela. Tolong! Ya Allah! Tolong! Jamret! Maya, kamu kenapa? Kenapa ente? Allah, Bang Haji, Pak RT, tolongin dompet Maya yang tadi dijamret itu uangnya semua uang yayasan Runjana. Astagfirullahaladzim. Mana? Siapa yang berani nafas kamu? Siapa? Siapa? Kasih tahu sama aneh. Biar aneh kejar, biar aneh hajar toh malingnya. Kasih tahu. Tapi jangan lupa ya, kalau aneh yang nolong ente, ya kasih tahu Dede Rati ya. Nah, dosa banyakan gaya. Hah? Bertua juga banyakan gaya. Memang bisa ngejar. Udah, yang Mayang. Ya, biar saya bantu kamu ya. Saya cari itu siapa yang ngambil uang kamu ya. Alah, lagu-laguan ente teh. Lihat aja Ente ntar. buat ngatasin diri aja nggak bisa, gimana ngatasin orang? Lihat aja ntar. Ya ayo. Kok jual kasih tahu sama Neng Rati ya. Alah. Nih calon kakak ipar kamu. Wow, kakak ipar apaan? Pejabat kampung, jangan lagu-laguan ente. Nih, jelas nih ya. Haji Sulaiman ahli ibadah al-sodaq yang low profile bakal dapetin tuh. Udah, dari nggak usah banyak omong. Udah, ayo kita buktikan aja. Ayo. Bentar ya, nanya. Ayo. Yuk. 1, 2, 3. Mana sih Mas Faris? Mas, kamu kok lama banget sih pulang dari kantor? Iya, tadi masih ada urusan yang harus diselesaikan. Emang apa sih yang mau diomongin? Itu loh Mas, tadi kalau Mayang itu kecurian uang yayasan Nurul Jannah. Aku kok jadi curiga Sela sama Robi ya Mas ya? Kenapa begitu? Karena kalau ngeliat ciri-cirinya itu kayak mereka berdua. Terus kalau ngeliat ceweknya itu kayak bajunya itu kayak baju aku yang dipinjam sama Sela, Mas. Ya, bisa jadi feeling kamu tepat. Ingat nggak apa yang Iqbal katakan saat kemalingan di pernikahan itu? Katanya malingnya bisa keluar masuk tanpa dicurigai siapapun juga. Berarti kan ada kemungkinan besar emang itu orang dalam. Gawat. Bisa-bisa rahasia gue sama Sela kebongkar nih kok kayak gini. Harus dikasih pelajaran nih si Wina. Iya juga sih, Mas. Soalnya bukan apa-apa ya, Mas. Sela itu walaupun sepupu aku, tapi emang anaknya agak rese sih. Dan pacarnya tuh loh, Mas, aku tuh agak-agak curiga dikit. Karena dia itu kan pengangguran, Mas, nggak kerja. Tapi kok duitnya tuh banyak banget, Mas. Sebaiknya kalau kita nggak punya bukti, jangan berprasangka buruk. Yuk kita masuk aja. Iya dah. Kurang ajar lo. Hati-hati, Mas. Iqbal, tangkap dia. Dia mukulin istri saya. Oh, sebentar. Hei, gimana lo? Iqbal. Kamu ini dari mana aja sih? Aku tuh nungguin kamu dari tadi loh. Ini semua tuh gara-gara kamu si Wina. Kamu tau nggak? Dia tuh udah curiga kalau kamu memang di pesta pernikahannya dia. Wajar si Wina.
menurut aku nih ya, kita harus segera habisin Wina. Hei, siapa yang lempar? Siapa sih itu? Siapa tuh? Pergi kamu tuh udah mati. Pergi. Salah. Kabur. Sel, kalau kayak hidup kita kayak gini terus, mau kita dapat uang seberapa banyak sekalipun pasti bakal habis lagi. Gimana kalau kita nikah? Aku mau sih nikah sama kamu, tapi masalahnya aku mesti bayar utang-utang aku dulu. Kalau nggak nanti aku dinyinyirin sama warga-warga sini. Kamu tahu kan mulut mereka jahat-jahat. Oh, utang sih masalah kecil. Pokoknya kita beresin semua utang kamu. Dengan begitu semua warga di sini pasti akan mengira kita orang baik-baik. Ya. Terus Rosa pasti nggak tahu ya kalau kita bayar utangnya pakai uang mayang yang kita colong. Rosa. Aku mau bayar utang yang 3 juta. Nih. Alhamdulillah. Makasih ya Mbak Sela. Wah, sekarang Mbak Sela hebat ya. Handphone sama tasnya aja udah bagus gitu. Iya, tas ini saya beli kayaknya harganya 17.530.000. Kalau gelang lupa ya, sayangnya kayaknya ada berapa puluh juta gitu. Kalau jam juga lupa sih ya. Antum juga lupa. Emangnya kamu kerja apa sekarang? Kerja jadi manajer di perusahaan investasi yang besar, makanya duitnya banyak. Oh, emangnya Mas Robi kerja di mana? Di investasi mana? Udahlah. Kamu tuh nggak usah terlalu banyak tanya. Mau saya kasih tahu di perusahaan apa, investasinya apa, percuma, nggak akan nyambung. Otak kamu nggak bakal nyampe. Iya emang, susah ngomong sama orang kampung, nggak ngerti nanya mulu, nggak penting, tahu nggak? Ayo sayang kita jalan. Astagfirullahaladzim. Itu kan ibu curiga. Kenapa dijawab marah-marah begitu? Karena dia takut kita kebanyakan nanya. Pasti dia itu penipu yang nggak punya kerjaan. Udahlah, nggak usah urusin. Ayo. Mama, aku lihat itu si Sela sekarang banyak duit sekali. Padahal ya, calon suaminya itu si Robi. Nggak ada gaweannya, mah nggak kerja, Mak. Masa banyak duitnya sih sekarang si Sela? Curiga deh. Dengerin. Bisa aja dia punya usaha. Atau jangan-jangan dia pesugihan babi ngepet. Waduh. Ewan. Tapi aku lihat mukanya si Robi mukanya licik gitu. Kayaknya dia penipu deh. Jangan suka berprasangka buruk dulu sama orang. Ingat kemarin kamu, ya? Heboh tuh gara-gara kamu ngomong masalah babi ngepet. Ih beneran, tuh, aduh curiga deh tuh duitnya di mana, kerjanya nggak ada. Iya Mak, masa nggak ada duitnya gitu Mak? Banyak duit nggak kerja ya kan? Apaan sih Mak? Masa duitnya banyak? Nggak mungkin kan? Jago banget mulutnya kalau fitnah orang ya. Hah? Siapa yang fitnah? Emang bener? Masa nggak kerja duitnya banyak? Los banget mulutnya, lo kelokannya kagak ada ya apa bagaimana? Nggak ada lek-lekan emang gue buaya. Nggak ada lek-lekan. Santan lu. Maaf Mbak, kalau memang Mbak ini manajer, ya nggak usah marah juga kali. Kalau dibilang nggak kerja. Oh iya Pak RT, emang kebetulan saya ini seorang manajer Pak. Dan kita lewat sini sekalian mau ke musola, mau nyumbang uang 5 juta rupiah. Ya hitung-hitung sempurna acara pernikahan kita. Gitu. Jadi orang tahu kalau saya kaya. Ya sudah. Kalau gitu bisa langsung ketemu sama Pak Ustadz Hakim aja. Oh iya, siap. Oh iya, saya sekedar info aja buat kalian, uang 5 juta itu kecil sekali buat kita, biasanya buat lap keringat. Ayo sayang. Mendingan sedekahin ke gua 5 juta ya. Bakal nambah-nambah modal. Bukannya yang mau nikah Mas Pupu bini ente? Kebetulan aku juga nggak terlalu kenal dengan si Robi itu. Aku juga baru mengenal si Robi itu setelah dia sudah dekat dengan Sheila, sepupu istri saya.
Udah, tenang aja, tenang. Saya tuh kalau udah janji, pasti ditepatin. Ya, nggak usah khawatir. Nih, buat musola. Teh kenapa, Teh? Pak RT, ada apa? Enggak Pak Ustadz. Faris, saya mungkin salah lihat kali ya. Nih, Pak RT. Robi, kamu itu sebenarnya benar-benar mau nyumbang atau mau main-main sih? Loh, apa itu daun itu? Loh, kenapa jadi daun tadi? Tadi beneran uang kok ini isinya bukan daun. Udah, kamu gak usah banyak alasan. Bilang aja kamu nggak niat menyumbang, ya kan? Enggak mungkin Pak RT. Ini pasti ada yang ngerjain saya nih. Ada yang nuker dompet saya, uangnya pakai daun nih pasti. Teh, stop lah. Ini lu jangan aneh, masa nggak pakai daun, Pak Ustadz? Iya, udah. Ya, Faris. Kalau gitu kita berdua pamit dulu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, kalau gitu saya pamit juga. Mas Faris. Ini semua pasti kerjaan lo kan? Lo yang udah nuker semua isi dompet gue pakai daun nih ya kan? Untuk apa saya harus iseng ngelakuin hal seperti itu? Hah? Gue tuh tahu dari awal lo sama istri lo tuh nggak suka sama gue. Dan sekarang lo mau jelekin gue ke semua orang kampung di sini, iya kan? Kurang ajar lo ya. Ada apa nih? Berhenti mas. Mas. Apa ini? Udah. Jangan berantem sih. Astagfirullah, Pak Cok. Apaan tuh? Serem banget, Jok, kabur yuk. 1. Mas, sorry mas. Kita masih ada urusan. Kabur yuk. 1, 2, 3, kabur! Mas, tunggu. Aneh. Kenapa arwah mertuaku bisa tiba-tiba muncul untuk mengganggu si Robi? Dia nggak beres ini. Duh, gimana ya? Biaya buat nikah kok ternyata banyak banget ya. Mau dapat duit dari mana lagi gua? Harus cari mangsa lagi nih yang gede nih. Permisi Mas Robi. Dengar-dengar katanya Mas Robi mau nikah ya? Kalau memang Mas Robi belum ada perias, saya siap loh jadi perias pengantinnya. Iya Mas, perhiasan Tante Mayang tuh bagus banget. Oh iya, saya juga Lala, keponakan selaku asistennya Tante Mayang. Kamu lihat sesuatu lagi? Ada apa lah? Iya, tapi nggak begitu jelas Tante. Mas Robi, kalau Lala boleh tanya, Mas Robi pernah berkelahi sama orang? Gila nih bocah, punya penglihatan ternyata. Bisa bahaya nih. Bisa bongkar rahasia gua ntar. Ngomong apa sih lu? Hah? Udah ya, kalian berdua denger ya. Gua sama sekali nggak minat untuk menggunakan jasa kalian untuk menjadi perias pengantin istri gua. Kenapa? Istri gua butuh perias yang elegan, yang berkelas. Bukan kelas kampung kayak kalian berdua. Paham ya? Apaan sih tuh orang? Sombong banget, nggak jelas deh. Udah, nggak usah marah-marah. Biarin aja deh. Lagian Tante Mayang juga masih pusing lah mikirin uang Rujana yang hilang itu. Iya sih, Tante Ranti juga masih kepikiran banget soal uang yayasan yang nggak balik. Iya benar. Makanya tolong dong lah kamu sama Iqbal tuh tolong bantu Tante. Tolong bantu cari siapa yang ambil uang itu. Iya Tante. Nanti Lala sama Bang Iqbal bakal cari tahu siapa yang ngambil uangnya. Ya udah, kita pulang ya. Yuk. Za, kamu tuh harusnya jangan sibuk banget ngurusin warung babe. Coba sekali-sekali kamu tuh main dong ke mall. Biar
Ya kamu tahu aja dunia luar kayak gimana. Aku janji deh, nanti aku mau traktir kamu ya. Enggak usah. Aku nggak mau ngerepotin kamu. Za, nggak ngerepotin sama sekali. Bahkan aku seneng kalau direpotin kamu. Memang salah kalau aku traktir kamu sekali-sekali. Gimana ya? Mungkin aku minta izin dulu kali ya sama Babe. Aduh, gimana nih Bang? Kita cari kemana lagi? Lah, coba kita ke lokasi tempat di mana Tante Mayang dirampas tasnya. Mungkin kamu bisa melihat sesuatu. Iya, betul. Tempatnya ke sana, Bang. Lu bocah kayak anak orang kaya gayanya, hah? Banyak kayaknya duitnya. Enak kayaknya dirampas. Apa? Mau ngambil dompet gua? Hah? Balikin dulu! Astagfirullahaladzim. Fer! Loh, Kak Vero? Vero, ayolah. Tolong! Tolong, maling! Tolong! Astagfirullahaladzim. Kak Vero kenapa? Bah, tolong. Tadi gua dicopet. Siapa yang nyopet? Dia pakai topeng sama pakai kemeja abu-abu. Ya. Iya, kita mencar aja ya. Gua ke sana, kalian ke sana, ya? Iya, setuju. Yuk. Ngejar apaan kalian? Jadi teman saya itu tadi dompetnya dicopet dan pencopetnya itu pakai kemeja abu-abu. Ya. Meja abu-abu? Iya. Yaudah, kita cari aja orangnya. Ayo, kita cari. Ayolah. Menang banyak. Gila, banyak banget duitnya. Kasihan Wina selalu merasa pusing semenjak dipukul sama penjahat itu. Pas banget. Semoga obat ini bisa membuat dia merasa lebih baik. Siapa ini? Nah, itu dia tuh malingnya tuh. Apa? Saya bukan maling. Ya, bukan saya malingnya. Saya bukan pencopet. Apa-apaan sih kalian? Saya bukan pencopet. Enak aja. Apa ini? Saya ada di sini. Ada apa? Tapi dia copet, Pak RT. Hah? Copet? Copet gimana? Ini dompet saya nemu di bawah. Ngaku nggak lu? Lu kan malingnya. Udah. Jangan main hakim sendiri gitu dong. Lagian ini dia bukan copetnya. Iya, ini bukan copetnya. Bajunya doang sama, badannya aja beda. Kalian kalau mau nangkap orang, lihat dulu mukanya. Jangan karena bajunya sama. Mukanya dulu. Sembarangan. Udah, buat. Langsung jauh ya. Maaf Pak RT, sepertinya saya tahu siapa pencopetnya. Tapi saya nggak mau suzon. Saya mau mendapatkan buktinya dulu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya, boleh. Oke. Makasih ya. Makasih. Sama-sama. Faris. Jujur aja, aku masih curiga melihat pasangan pengantin itu. Tapi sayangnya aku belum bisa membuktikan apapun juga. Iya, Mas Faris. Kita nggak bisa nuduh orang tanpa bukti yang nyata. Oh ya, ini kan acara resepsi pernikahan. Kita salaman dulu sama Om ya, sama adanya.
Kasih. Selamat ya Robi, semoga kamu bahagia ya. Terima kasih Mas Faris. Selamat ya Sheila. Terima kasih Mbak Wina. Selamat ya Robi. Ya, selamat. Pergi! Aku diusir. Aku RT loh. Aku tamu ini, aku diusir-usir. Bukan. Maaf. Itu siapa? Enggak, maaf. Selamat ya Mas. Makasih ya Pak. Selamat Mbak. Terima kasih, Mas Iqbal. Kenapa Pak RT? Percaya mana, Bal? Kok nggak ada? Dompet saya juga nggak ada Pak RT. Dompet saya juga hilang. Dompet saya? Ada yang maling nih. Aku juga nih. Ini kayaknya terulang lagi nih di tempat kondangan. Dia hilang juga nih. Dompetnya. Kemana nih dompet? Waktu ada kayak. Dompet gue iya. Ada maling Mas, ada maling di pesta ini. Ya ampun, parah banget. Oh, itu pasti malingnya salah satu tamu di sini tuh. Bapak, ini gimana dompet saya hilang, Pak? Sama amplop saya. Kan saya belum ngisi itu. Itu gimana? Saya nggak bisa makan lah, Bal. Iya Pak RT, masalah saya juga hilang Pak RT. Gerah banget ya. Bal, itu. Dompet gue juga tuh. Itu dompet saya, Pak RT. Itu dompet Iqbal Pak RT. Itu dompet saya. Wah, ternyata pengantinnya sendiri copetnya nih. Mas, enggak, bukan. Saya nggak nyopet sama sekali ya. Sumpah, saya nggak tahu kok bisa ada dompet di dalam jas saya ya. Mas Robi, saya harus laporin ini ke polisi. Jangan. Beneran, saya nggak tahu ini siapa yang masukin dompet ini ke dalam jas saya. Saya nggak tahu apa-apa. Tapi ini udah cukup bukti untuk membuktikan kalau Mas Robi adalah maling di sini. Ini buktinya ada sama kamu. Hah? Siapa lagi kalau bukan kamu? Hah? Masa hantu? Itu. Arwah itu yang masukin semua dompet ini ke dalam jas suami saya. Arwah. Suami saya nggak nyolong, nggak nyopet. Ya, itu dia bener. Sheila, cukup Sheila. Kamu nggak usah nyalain Arwah. Karena Arwah itu nggak suka sama aku dan suami aku. Dia yang udah nyolong dompet dan barang-barang kalian ini semua. Mana Mas ke dalam, Mas? Astagfirullahaladzim. RT, kita lihat yuk. Tadi aku lihat arwah Tante Ajeng. Pasti dia yang ngerjain kita. Ya, aku tahu. Dia pasti pindah pemanasan sampai harus lepas jas kayak gini. Pergi kamu! Pergi kamu dari sini, dasar arwah sialan! Pergi! Takut ditinggalin doang. Hah? Meja ini terbalik dan timba kita berdua. Tolong angkat, tolong. Ayo bantu mereka yuk. Kasih. Iya, ayo Pak RT. Tolong, sakit. Ada siapa mereka? Mereka terluka loh ini. Ayo bawa ke rumah sakit. Bener ya tante kamu tuh udah mati aja masih nyusahin. Kalau kaji kita kayak gini. Ya udahlah. Kamu tuh tenang aja. Yang penting sekarang ini orang-orang tuh gak ada yang tahu kalau kamu tuh copet. Iya. Dan orang juga nggak ada yang tahu kalau kita yang udah bunuh dia.
lah kalau sampai mereka berdua itu bebas. Kita harus cari sesuatu, Mas. Mudah-mudahan kita bisa menemukan ya buat barang bukti. Aku yakin pasti kita akan menemukan bukti yang kita inginkan di kamar itu. Sekarang kita cari dulu. Yuk. Ayo Mas, kita cari ya. Oke. Mas. Astagfirullah. Dompetnya banyak banget. Kamu lihat nih. Dan KTP-nya dari mana-mana. Banyak banget, Mas. Artinya mereka ini maling profesional. Udah benar-benar keterlaluan, Mas. Mas, itu apa, Mas? Kotak itu apa, Mas? Perhiasannya banyak sekali. Ini semua perhiasan punya ibu aku. Mas, ini nggak bisa dibiarkan, Mas. Sekarang kita kantor polisi ya. Ini kita bawa sebagai barang bukti. Ayo, Mas. Tunggu. Yuk, masukin semuanya. Mas, ini aku udah datang. Udah pegang buktinya. Itu kan barang-barang aku. Kalian semua maling ya? Sheila, maling itu nggak perlu teriak maling. Kami berdua juga udah tahu kok selama ini ternyata kalian berdua malingnya. Udah deh. Kalian nggak usah banyak ngomong. Lebih baik kalian sekarang ikut kita ke kantor polisi. Ayo. Banyak ngomong ya. Masuk dan Ayo, Mas. Lewat sana. Robi, bangun, Robi. Aku nggak mau di penjara, cepat bangun. Ayo, kamu tenang. Kita ambil barang-barang kita dan kita pergi dari sini. Ayo. Lama banget sih taksi online-nya. Iya nih. Pak RT, tuh lihat tuh, pada mau kabur ya? Mau kabur kemana? Kalian, Apa urusan lo nanya, hah? Itu buktinya botas, bebuntelan, mau kemana? Kalau saya ikut campur urusan orang ya, udah pergi sana pada semuanya. Apain sih? Kepo banget sih sama urusan orang, hah? Kepo gimana? Dompet satu hilang di atas ikan kalian. Ya mana saya tahu yang maling bukan saya. Tapi buktinya ada di jas kamu kok. Nggak tahu, saya nggak tahu apa pokoknya. Udah, nggak usah banyak ngomong. Wah, udah main kekerasan nih. Kamu malah ngelawan saya. Balas, Pak RT. Balas. Terus saya takut apa? Hah? Tolongin aku, Rob. Sheila. Tolong aku, Rob. Tolongin aku, Rob. Gue nggak mau ikutan celaka. Tapi tolong. Kak Reza, kalau cuma mau beli tes celup doang pakai dianterin segala. Iya, kalau kamu kenapa-napa kan siapa nanti yang jagain kamu lah? Bang Reza kan pasti kan, nggak mungkin Iqbal. Udah deh.
Lu kalau jalan lihat-lihat dong, pakai mata. Udah Kak Reza. Oh, ternyata kamu ya yang udah bunuh Nek Ajeng. Dan kamu juga yang udah ngambil uangnya Tante Mayang. Robi! Wah, Robi, jangan kabur lu! Lah, kabur kemana sih Robi? Iya, kemana ya, Kak? Kak Reza, itu kan Mbak Wina. Mbak Wina, kita udah tahu siapa yang ngebunuh ibunya Mbak Wina. Siapa lah? Jadi yang ngebunuh ibunya Mbak itu Mas Robi. Dan dibantu sama sepupu Mbak, Sheila. Astagfirullahaladzim. Sheila sama Robi. Mereka bukan cuma maling aja, tapi mereka juga sudah membunuh ibuku. Kebetulan, kita emang sedang menuju kantor polisi untuk melaporkan mereka berdua. Nih, barang bukti pencurian mereka udah kita bawa. Iya, Bang. Gue harus segera kabur sebelum kita ke polisi. Sheila. 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 Kamu ngapain di sini? Ayo kita lari. Sheila. Kamu ngapain di sini? Ayo kita kabur. Sheila. Sheila. Sheila, kamu kenapa? Sheila, sadar, Sheila. 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 Sheila, sadar, Sheila. 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 Sheila, bangun, Sheila. Sheila. Sheila, kenapa kamu pergi ninggalin aku, Sheila? Kita kan baru aja nikah. Robi, berhenti lo. Kita udah tahu kalau lo yang udah bunuh Nek Ajeng kan? Enggak, gua nggak mau diserahin ke polisi. Mas Robi! Robi! Pergi lo. Pergi! Lo udah bikin Sheila mati, pergi! Lama-lama tuh aku kesel banget dengan si Sheila. Saya curiga kalau dia bersikap galak gitu tuh hanya untuk menutupin kalau dia itu maling. Bisa jadi tuh, Pak RT. Astagfirullahaladzim. Apa? Pak RT. Itu kan si Sheila. Astagfirullahaladzim. Sheila. Ngapain dia itu? Kenapa dia gelosoran di bawah begitu? Coba kita lihat. Sheila. Sheila. Lumayan. Nggak ada denyut jantungnya. Hah? Denyut nadinya nggak ada. Bisa meninggal dong. Lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal, Pak RT. Win, Sheila sudah meninggal. Iya, Mas. Pak RT, itu Ar. Pak RT, arwah. Pak RT takut. Ibu minta maaf. Ibu pamit ya. Doa tenang ya di alam sana. Mas, ibu barusan, Mas. Ibu barusan. 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 Ibu
Hilang Pak RT. Beneran wah. Iya, Pak RT. Kami sudah panggil polisi. Sebentar lagi mereka akan tiba di sini. Ya, kalau gitu ini jenazahnya jangan kita apa-apain ya. Nanti biar polisi aja yang ngecek sendiri, ya. Ros. Ros. Rosa. Mbak. Mbak. Kamu lagi dengerin lagu apa? Seru banget. Coba deh kamu dengerin lagunya. Kok kamu ketawa? Iya. Iya. Enak kan? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu lagunya kayak maukah kamu jadi tulang rusuk aku. Kamu suka banget lagu yang sweet-sweet gitu? Iya, enak kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vero, kamu mau kemana? Kok berhenti di sini? Aku mau pergi. Kamu nggak kemana-mana? Makan sama aku yuk. Makan? Ya. Berduaan? Iya. Tapi kan di tempat makannya rame. Mau ya? Ya boleh. Iya, aku baru tahu loh, kamu ternyata senang dengerin musik. Terus lagunya musik-musik yang lagi hits banget, kayak lagu-lagu luar gitu. Iya, karena... Aku kira kamu suka lagu lokal doang. Enggak lah, aku suka lagu lokal juga. Tapi aku sekalian belajar bahasa Inggris. Ente nyangkut, astagfirullahaladzim. Tuh, copotan. Gua jatuh klik on gua anjir. Sih ngelok berubah, mah. Kamu beneran? Kembalikan bahan-bahan.